Dit, Kenapa? kemarin kan kita recording nih sama Dis Korea. Terus gue bilang kok kayaknya agak tertekan gitu ya, kok soalnya banyak banget orang di ruangan ini. Biasa kita Sekarang berdua lebih kan. Sekarang lebih tertekan lagi nih karena yang ada di kiri kanan kita kayaknya di sebelah gue ada Mino Winner. Really. Tuh kan gerik-gerik kan, gue deg-degan soalnya hari ini kita kedatangan banyak banget bintang tamu dan ini kayaknya lebih banyak dari yang Dis Korea kemarin ya. Ada di gimana nih memperkenalkannya gimana sebenarnya mereka ini siapa sih sebenarnya kan kita kan ini dikenal kita bukan siapa ya. Bentar, maaf saya potong. Kalau laga lu berdua begitu, kita tuh kayak Aksa Aswar sama Ero Aswar gitu. Kayaknya artis abis banget Asian gitu ya. Games. Kita kan rakyat jelata, lu jangan grogi dong Bambang. Gimana ya memperkenalkannya ya Dit ya? Ya udah mereka fans K-pop juga kok. Oh mereka fans K-pop. Oke. Kita sama kayak kita. Dari sebelah kanan dulu deh. Sebelah kanan. Dari yang gue tahu nih. Oh iya boleh. Gue sering dengerin Lo kenal dia banget kayaknya kan? Ada Kak Cia Wardana. Wah selamat datang. Iya. Terus sebelahnya ada, boleh kenalin? Nama gua Andra. Selamat datang ke Andra. Ganteng kamu ya. Ini ada Mino. Ada Mino, kenalin dong. Halo, nama aku Akwin. Ada Akwin. Iya. Annyeonghaseyo, Choi Siwon. Annyeonghaseyo. Gak mungkin. Bukan ya, ini Chandra Tamrin. Chandra Tamrin. Ya. Hai, ada Hani. Hai Hani. EXID bukan? Oh iya. Enggak mirip sih. Maaf. Halo, saya Julio. Ya, saya Sindong. Halo, saya Julio. Ini mungkin kalau misalkan kalian mendengarkan suara mereka terus terasa familiar, ya memang mereka adalah orang-orang terkenal di radio sih kayaknya ya. Kebanyakan penyiar radio ya. Penyiar radio. Ya, yang gue tahu emang Cia Wardana doang. Maaf nih yang lain nggak tahu. Terima kasih loh. Hani ini Mbak Ramayana. Kalau kamu familiar, sering ke Ramayana berarti. Ramayana gue Robinson. Kalau Julio gue sering Robinson bayar nih. Gue sering lihat dimension di Twitter Prambors ya kan sih? Iya. Gue sering lihat. Terkenal nih semua orang-orang. Dimension doang ya, nggak siaran. Iya. Bentar deh. Terus dengan lo lihat gue sering dimention di Prambors, apa nggak jalan tuh nalar lo? Ini kayak penyiar Prambors deh gitu. Enggak ya, cuman enggak sih, kok kayaknya dimension aja gitu mungkin. Iya. Dikira gue hamba Allah ya. Iya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita mengundang mereka? Iya. Kenapa, Dit? Ini karena produser kita. Iya sih, kita dipaksa sama produser kita yang namanya Gonzaga. Guys, kalau nggak ada produser itu kita nggak diundang. Terima kasih Pak Produser. Terima kasih produser. Oke. Jadi di kekoreaan episode 19 ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak dengan Kak Cia. Kita manggilnya nggak usah pakai kakak lah ya. Ya udah, apa-apa Cia nama dan aja. kawan-kawan. Takutnya nggak sopan. Iya, takutnya nggak sopan. Panggilnya Dek aja. Iya. Kebetulan kita baru mimpi basah ya bulan-bulan lalu lah pada. Iya. Oh iya. Tapi edit kan nanti kan. Tapi ngomong-ngomong, ini kan kalian punya istilahnya nyebutnya geng atau apa sih pertemanan K-pop ini? Iya, apa ya? Ini adalah sebuah perkumpulan aja. Cuman sebagai perwakilan aja, aku yakin pertemanan K-pop itu banyak banget. Betul. Cuman karena kita suka sama K-pop dan kita ketemu karena K-pop, ya udah kita sebut aja pertemanan K-pop. Karena kan ada pertemanan sehat, ada. Kalau pertemanan sehat kita nggak sehat. Iya. Coba lo lihat gue. Iya. Sehat nggak? Iya beneran. Sehat kok, dance-nya bagus. Tadi lihat. Ngejek. Gue selepet aja lo. Jadi emang gara-gara emang suka K-pop gitu. Terus sebenarnya kalian ini udah mutualan berapa lama sih? Mutualan. Silakan. Aku ya. Jadi awalnya itu bertemu di tahun 2011 itu awalnya gue, Hani, Andra sama Julio ini satu kegiatan bareng di kampus. Oke, gitu. satu kampus berarti? Satu kampus gitu. Di mana, di Harvard, di Oxford? Wah. Oxford Iya, Tangerang Oxford tapi yang cabang Kemanggisan. Ya. Nah, akhirnya di situ pertama sukalah K-pop. Awalnya gue nggak gitu suka, cuma kenapa? Lu pasti tipe-tipe orang yang suka julid gitu ya? Kayaknya julid awalnya juga tipe-tipe orang yang suka julid. awalnya iya. Terus habis itu dikenalin lah sama Andra sama Hani yang suka banget nih K-popnya tuh kencang banget. Akhirnya diracun. Terus habis itu sama Julio ini adalah rumahnya dulu markas kita kalau misalnya nonton konser Korea. Gitu. Rumahnya di Maze. Enggak sih, jadi kalau rumah ini pertanyaan menarik banget nih. Ini bagus banget pertanyaan ini ya. Kayaknya pada nggak tahu Maze di kuliah. Aku tahu. Anjo, halo Anjo. Iya. Pasti tahu.
Iya iya. Boleh saya jawab pertanyaan yang sangat Iya, bagus iya, ini? iya, iya, iya. Jadi rumah gue sih kebetulan di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat. Kenapa jadi base camp? Karena emang kebetulan kayak 180 hektar ya. Iya iya gitu. Bahkan sempet kayak SNSD mau tinggal di rumah gue, gue takut kayak ntar lu hilang gitu. Jadi kayak jangan gitu. Aku simply orang kaya aja. Iya. Aku orang kaya yang humble aja hari-hari. Terus ketemu sama yang Aquin sama Cia gimana Ya ceritanya? pokoknya awalnya seiring berjalannya waktu nongkrong nggak ada juntrungannya, mainlah sama Iya. Kakak Cia, sama Karena Aquin. Friday Norebang sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi pernah ke Friday Norebang bareng-bareng atau Oh bukan pernah lagi. Oh, bukan pernah Kita lagi. adalah Setiap ada member acara tetap ya. bertetap? Ngedeprok bareng di Friday Norebang gitu. Kayak kok lupa ingatan tadi malam bareng-bareng. Jadi Maaf, sebelum salah paham ini bukan karena mabok ya, karena kejedot. Jadi kita mosing dang gitu. Jadi buat sobat karib, apa sih nama pendengarnya gue nggak tahu ya. Jangan suuzon ya. Iya. buat cinggu-cinggu aja kali. Cing gede. Ya habis itu dari situlah akhirnya alhamdulillah kita kedatangan Kak Cia dan juga Aquin seorang content creator yang akhirnya lebih berfaedah nih. gitu. Apa faedah mereka di kehidupan pertemanan Ya, K-pop akhirnya kita kalian? buat konten di YouTube. Iya, tadinya kita ketemu tuh cuman ngantuk-ngantuk terus gitu kan. Cuma makan Cuman- topoki. Oke. Minum soju. Enggak Ada yang minum rasa. Ya, yang minum cuma yang namanya Aquin. Kelihatan. Kita semua nasehatin itu nggak sehat. Tapi dia bersikeras. Oh gitu. Oke. Tapi dari tadi masing-masing emang sudah suka K-pop sebelum, kecuali tadi kan lu dikenalnya belakangan. Awalnya suka tapi denial. Oh, nah, oke. gitu. Tapi lama-lama makin diracun lah. Diracunin. Gitu. Oke. Kalau boleh cerita masing-masing boleh mau disanggah boleh. Oke, kalau misalkan boleh cerita sebenarnya kalian masing-masing ada mengakui fandom sendiri nggak sih, kayak sukanya apa gitu? Iya. Iya dari Aquin. Dari Sukanya aku. apa? Iya. Eh, Atau nggak ap- awal dari suka K-pop apa? Iya mungkin Iya, cerita boleh. juga gitu. Gimana awalnya? suka Dulu K-pop? awalnya kalau aku suka K-pop karena jadi aku sekamar sama kakakku. Terus kakakku ini yang dengerin K-pop duluan dan itu lumayan lama dari kalau tahu TVXQ. Tahu lah. Heeh, tahu. Super Junior. Jadi pertama kali banget ngelihat K-pop itu tuh dari TVXQ dulu. Jadi lumayan Iya. old lah gitu. Iya. Terus lihat Super Junior, abis itu ngelihat Big Bang. Nah pas lagi ngeliat Big Bang aku nyangkut banget sama Big Bang. Since then kayak aku ngikutin Big Bang banget sih. Sampai sekarang masih sukanya Big Bang. Sampai sekarang kalau ditanya paling suka apa, paling suka Big Bang. Oke. Kelihatan dari gayanya. Iya sih ya. Kayak nggak ada style SM stand Nggak ada gitu loh. stylenya, Kayaknya style YG YG banget banget ya. gitu. Kalau SM kayak sampingku deh nih. Ini Oke, SM iya, stand boleh. banget deh. Gimana? Andra. Nah, ini cerita dikit nih. Sebenarnya intinya adalah gue tuh suka K-pop tuh barengan sama Chandra, Hani dan Julio. Jadi jangan diam dulu. Iya. Awalnya Maaf saya potong nggak. Dulu gue suka Jamrut ya. Gue nggak pernah K-pop. nggak. Kok sukanya Oasis dulu. Nggak, pokoknya awalnya duluan kan. Gue suka gara-gara gue nonton SNSD. Jadi gue tuh suka sesuatu yang Jepang gitu. Oh, oke. Akhirnya ke Korea kan gak jauh-jauh banget kan. Gue suka SNSD. Akhirnya ada SM Town tuh 2012. Nonton yang di Jakarta. Nonton ya. kita berempat. Oke. Kok konsernya 6 jam nih. Dari yang seru banget sampai capek gitu. capek, bener. Nah kebetulan salah satu dari kita ada yang nangis pas dadah. Namanya Hani gitu. Kenapa nangis? Tapi semenjak dari situ kita jadi kayak anjing K-pop banget gitu. Akhirnya SNSD tour dikit nonton. Music Bank datang nonton gitu. Akhirnya jadi terus deh. Sampai sekarang tetap sukanya SNSD. Kebetulan Apa mungkin udah Twice gitu. Andra jangan Udah bohong. graduate. Lu tuh cuma suka FX. iya gue suka banget sama Ya, FX. Oh FX iya. kasihan. Tapi FX Ya, Soalnya ya. gara-gara Yang ngarep deh. dulu pas SM Town openingnya FX. Oh, iya. Jadi gue kayak love at first sight-nya FX gitu. Oke. Bohong. Sekarang masih setia ya? menunggu Masih FX ya? nungguin comeback. Enggak Yang- bakal. yang nggak Kristal bakal. mau ngomong tahu dulu ya. kapan comebacknya. Nggak bakal kayaknya. Kalau Cia? Kalau aku pertama kalinya aku tuh emang nggak suka K-pop tadinya, cuman di Trax itu kan ada namanya Case Corner kan. Oh iya, dulu suka dia udah nggak ada ya? Iya Kak? kan, masih ada sekarang, Masih ada? jadinya siang tapi Oh, disatuin iya. ke biasa gitu, ke program biasa dileburin. Nah, terus temen aku kan kayak K-pop mulu ini apa sih? Terus kan pertama kali dia kan Fantastic Baby, weng, Weng gitu lagunya ya? Ya Allah ini lagu apa? Aku pusing banget, makanya jangan ngomong kayak gitu karena jadi suka banget gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya dari situ dikenalin lah ke Running Man. Di Running Man aku lihat bintang tamunya Big Bang, terus kayak kok lucu banget sih, jadi penasaran Big Bang ini apa sih? Oh ternyata lucu juga, ganteng juga. Ya cuma nyeritain Big Bang doang mukanya merah, kenapa ya? Kangen kayak jatuh cinta. Mohon maaf mukanya merah
banget. Kan cinta pertama. Beneran loh, bawahnya beneran merah. Panas. Kenapa sih kayak ngomongin gebetan ya jadinya? Siapa yang paling disukain di Big Bang emangnya? Yang pertama kali dilihat langsung bikin jatuh cinta? Gidi sih sebenarnya. Tapi sekarang lagi TOP banget. Oh, Tiopi juga baru balik. Baru balikan ya, Wamil ya. Pengen banget disalamin. Oke, kita ke negara bagian lain yang sebelah sini nih. Oh, aku. Gimana? Chandra, Awalnya ya. terus Awalnya hampir sama kali ya sama Kaci ya, fandomnya tapi sekarang apa? kalau sekarang fandom lagi sukanya banget sama Icon sama Twice. Nah, tapi awalnya kalau suka K-pop itu awalnya sebenarnya ngatain orang juga gitu. Dulu Semua kan. emang kayak gitu kayaknya. Nah, ini jangan dicontoh ya dulu. Ngatain temen yang suka konser sampai ke Jepang, ke Singapura buat nonton Suju. Pernah lah tercetus di mulut. Kayak ngapain lo nonton bencong-bencong doang? Ya, Kok jahat sampai sana? banget. Ini Gitu. kas Gue gak kuser pernah banget sih. larang bencong. Ini kas kuser banget sih ini. Terus udah, nah temen yang sering dicengin itu, kok tiba-tiba muter, kok ada yang cantik juga gitu, SNSD lah sama FX waktu itu. Terus kayak, oh mulai nih akhirnya kayak, oh cantik juga ya, oh bagus juga, lagunya catchy juga gitu. Akhirnya mulailah di situ pelan-pelan gitu. Tapi denial, nggak mau yang kayak ketahuan orang kalau gue suka dengerin SNSD gitu. Kenapa Nah, sih? Kenapa sih emang nggak mau ketahuan? saat itu ya tahun 2009 Masih dicat ya? 2009 tidak sekeren sekarang gitu. Boleh nggak? Kayak- Ibarat tuh kayak kita Korsel suka sama Korut kan Nah, kayak takut iya. dibom gitu. Iya. Kalau Saya saya udah udah ngatain- gitu kan. udah ngatain orang nonton bencong kok gue nonton juga gitu kan. Akhirnya Jadi Anda apa ya? akhirnya nonton nih SM Town di Jakarta. Udah kan, wah puas banget, ternyata bagus banget. Katanya minggu depan atau 2 minggunya lagi SM Town ada di Singapura. Diem tuh nonton di sana. Ya, waktu di Marina Ketahuan, dibales lah kayak oh niat juga nonton K-pop sampai negara tetangga gitu. akhirnya nonton bencong Akhirnya juga. ya udahlah gitu, terima aja ternyata jati diri ini suka K-pop gitu. Karma ya, karma. Sekarang tapi proud kan ya? Proud banget. Terima kasih K-pop K-pop and menjadi proud. keren di Indonesia ya. Hani, gimana? Awal mula dan sekarang lagi fandomnya apa? Awal mulanya karena lihat Fantastic Baby. Sebenarnya ngatain dulu, tahu kan di Semuanya kayak di gitu, music video ya. Fantastic Baby rambutnya Jidi kayak apa? Yang norak-norak gitu ya? Iya kayak rumput laut kan, gitu loh. Ini apa sih cowok-cowok kok rambutnya warna-warni di make up? Cuma kok lama-lama jadi muter-muter terus di otak kan Fantastic Baby. Akhirnya Big Bang kesini nonton, terus mulai dicekokin sama Andra karena dia SM banget. Jadi SNSD kita nonton, SM Town kita nonton, dan sampai sekarang. Kalau sekarang itu karena Enggak, sekarang gue lagi suka sama NCT. NCT Zen. Yes, ada teman. Siapa? Biasanya siapa? Jaehyun. Sorry. Lo siapa? Sorry, Dia Win. win-win. Tapi katanya Oh, udah nggak di win-win. NCT, win-win. Dia di Wavy Wavy, kan? ya, Wavy. Cuma dia kayak di Depak deh dari NCT Jangan di gitu. Licil. Iya nggak sih? Soalnya dia di Wavy Iya, banget iya. sekarang. Apa perlu gue beberkan soal Jaehyun nih di episode ini lagi? Sayang Jaehyun. yang di ujung kayak udah gak sabaran dari tadi nih. Besok pagi sih kelarnya. Enggak, aku singkat aja ya. Iya. Jadi gini, awalnya waktu gue masih SMP. Ini 35 tahun yang lalu. Ini gue bakal catatan sampai hari ini ya. Jangan-jangan Enggak. HOT lagi sukanya. Jadi kalau dulu tuh gue kan basically sama sih kayak yang lain, gue tuh nggak suka K-pop. Dulu tuh gue lebih ke Endang Sukamti. Iya, gue sebagai kamtis ya. Jamrut juga ya, tadi jamrut. Kamu Cherry Bell gitu loh dulu. Iya, Cherry Bell juga. Enggak. Smash Blast. Iya, itu juga. Jadi dulu tuh basically gue kalau akun sekamar sama adik kakaknya, gue sekamar sama adik gue. Nah, adik gue ini hari-hari sering banget muter SNS di Mr. Taxi. Kayak ini siapa sih cewek-cewek pakai bolero joget-joget rame-rame, kayak boleh lo tarik ke bawah nggak jaket lo. Akhirnya gue benci banget tuh. Ternyata gue benci banget sama K-pop waktu itu. Ini pertama kali buat gue suka ya, karena gue dengerin lagunya di sebuah waktu gue ternyata dengerin lagu 21 yang I Am The Best. Kayak yes. pep kayak wow, lagu Time Zone nih gitu. Kayak ih DDR gitu. Iya, Nah, DDR. terus akhirnya karena gue denger lagu 21 gue jadi ngulik K-pop. Nah, turns out gue sukanya sama SNSD dulu, padahal yang bawa gue ke K-pop tuh 21 kan. Tapi gue sukanya sama SNSD karena dulu Taeyeon gue ngerti cantik banget kan, kayak Yes. Jangan Julio bohong. jangan bohong, gua tahu poster dari bohong. Mama Iya. Yuri. bukan.
Hyoyeon. Dulu Hyoyeon harus berterima kasih sama gua karena di saat orang-orang sumpah. Sekarang udah jadi Enggak, DJ. sumpah gini, karena lu kalau adain kayak semacam survei di Indonesia yang suka Pasti Hyoyeon, dia yang gua paling- doang nyet, gua Iya. doang yang suka dia. Kayak fanbase-nya Hyoyeon, gua doang. Iya. Sama kayak Bener-bener. di Sujun nanya siapa yang suka Shindong, pasti nggak ada. Kayak gue juga suka karena gue merasa dia mirip gue gitu. Jadi kayak kakak gitu. Hyung. Iya kayak hyung. Nah terus, iya enggak. Udah sampai situ. Itu kenapa gue suka K-pop. Jadi yang bawa gue 21 dan gue suka sama SNSD. Kalau untuk fanbase lo nanya gue nggak sih? Iya. Gue nggak peduli. Nanya gue akan gue jawab. Ya. Kalau untuk fanbase sih sekarang gue ya emang sih gue mainstream banget. Tapi jujur gue suka ini karena emang kayak blood white. Gue tuh YG banget anaknya. Gue tuh suka banget sama 21. Sekarang gue suka sama Blackpink dan Icon. Gue Blink gitu. Blink ke oke. Iya. Dan Icon tapi sedih. Iya, tapi karena Icon lagi kayak gini jadi kayak gue ngerasa, ih gue bisa nih gitu. Gantiin. Bisa nangis Jul. Bisa ngasih doa atau apa nih? Ngasih doa enggak, aku jarang sholat ya. Jadi aku sih lebih kegantiin aja gitu. Gantiin apa BI? Yes of course. Siap-siap dicerca. Ini berarti semuanya terpapar K-pop di grup yang generasi 2 ya, kebanyakan SNSD, betul, 21. Tapi kebanyakan mereka berawal dari SM terus berkhianat sebenarnya ya. Iya, karena kayak gitu. Kalau gue sih kenapa gue akhirnya berpindah ke YG? Hati. Enggak apa-apa. Di sini At nggak apa-apa. Kevin Jul. Di sini gue akan ngomong secara gamblang ya. Nama gue Chandra, akun gue Chandra Tamrin. Ya begitu deh. Apa nggak kejawab, males. Tapi kan beberapa dari kalian kan emang ada yang penyiar radio nih. Terus kayak tadi pernah dibilang juga kalau misalkan pada zaman 2009 itu takut banget nih kita tahu ketahui Coming kalau out, misalnya takut kita coming out. suka K-pop gitu. Tapi sekarang di radio kok kayaknya udah banyak banget yang muter K-pop gitu. Sekarang apa kayak lagunya BTS yang apa? Umama Iya, Boy Love tuh Love. kayak udah Boy- kayak pop Boy mainstream aja kan, makin banyak di request. Gimana sih kalian melihat perubahan ini kan kalian udah tua-tua nih kan kebetulan. Enak aja. Saya baru 14 tahun. Saya laporin ke ibu saya kamu. Gimana kalian melihat perbedaan kayak dulu kita masih harus ngumpet-ngumpet sebagai fans K-pop tapi sekarang semua udah kayak wah gitu banjir gitu di mana-mana. Iya. Aku dulu ya. Aku Ayo. Oke, melihat Cia, ini Cia. sebagai peluang bisnis ya. Benar. Iya buat Korea Glow, jangan lupa Samsung ya. Lagi masuk sekarang. Gol ya. Videonya udah jadi nyet. Ini menjadi peluang bisnis buat kita karena ya mereka kan emang banyak banget. Terus orang-orang kalau dulu kan lebih banyak bullying, sekarang kan juga udah banyak orang yang kayak lo jangan ngebully kesukaan masing-masing ya. Kalau kamu mau suka kayak Julio suka The Massive gitu kan ya nggak apa-apa juga. Banyak ya tadi jamrut Cia, Endang Sukamti Cia. Iya, sorry, Aku sorry. Kamtis. Sorry banget. Iya bener-bener kayak akuin juga kan sebenarnya suka Inul gitu kan. tapi Bukan jangan sih, dia apa-apa, suka kayak koil, sekarang dia juga. fans berat otong koil, tau gak? Tapi dia Kak Cia suka bawa aja jangan. Kurang lucu loh kamu nggak punchline deh. Tapi kalian merasa apa kayak seneng atau gimana dengan akhirnya dulu kan kalau K-pop kita yang suka tuh kayak cuman komunitas kecil-kecil doang gitu. Terus tapi sekarang kayak udah semua suka. Ada perasaan yang kayak ya jadi nggak Iya, eksklusif jadi lagi terlalu atau mainstream Ya gitu. setuju sih. Tapi ada gimana ya? Ada cerita unik juga. Kadang jadi sebel atau enggak. K-pop nih kan ya semua radio sekarang Iya, muter. Puter. gitu. gitu Adalah Mohon maaf cuman Trax FM Jakarta doang kok ya yang muterinnya. Prambors puterin Blackpink sama BTS ya. Gen 98,7 FM juga memutarkan lagu K-pop. ini kan Kita ada BTS dan Blackpink. ini tuh baru-baru ini gitu. Dulu zaman kita merangkak mau di radio, kita pernah lah ditolak gara-gara cuma dengerin musik apa? K-pop. Oh, Siapa tuh yang nolak? oh banyak. Halo radio-radio di Jakarta. Sekarang kamu muterin lagu-lagu K-pop. Gila ya. Dulu aku dibilang El Sinta News and Talk. Menyesalkan kamu gak terima aku gara-gara aku dengerin kamu baru the suka tea. Blackpink aja udah nolak kita. Spill the tea guys, come on. Itulah, jadi kayak kita agak sedikit sebel gitu. Iya, Tapi iya. ya happy-nya. Gue sangat mengerti banget sih yang kayak Terus gini kayak nih. kalau aku bilangnya sih banyak banget K-pop muggles ya. Ya. Jadi kayak Sekarang kok baru ini. suka kok baru suka Blackpink udah menamakan mereka diri tuh mereka. udah Iya, sebagai
K-popers gitu. Kita dari generasi 2. Mereka madblood sebenarnya, bukan muggles Ya, lagi. sekali lagi tolong dicatat ya, itu Chandra Tamrin, kita yang lain diem aja. Tolong ya, Chandra Tamrin. program director di Jakarta yang pernah nolak-nolak aku. Oh, ya ampun. Tapi kalau di luar YG sendiri, selain yang tadi kalian ceritain kan YG, SM, SNSD, FX gitu-gitu, ada nggak sih grup-grup yang Atau kalian grup-grup dengerin baru, atau grup-grup baru yang Oke. kalian lagi Grup. dengerin banget gitu? Aku mau jawab. Gua sih, gua. Oh, oke, nggak apa-apa. Kita berdua. Kita dulu. Iya. Oke, lu dulu. Karena gue dulu. Ya, Iya, silakan. iya, Ya, iya. Kalau mbak gue selain YG jujur gue tuh suka banget sama banyak banget soloisnya, gue suka banget sama rappernya. Cuman gue stay low key aja gitu. Cuman basically Niki ya? Hello. Gue tuh suka banget sama soloisnya. Banyak banget dunia musik-musik Korea yang gak banyak yang tahu. Even ada teman gue yang dia juga public figure, dia juga suka Korea dan dia merasa, gue suka Korea tuh suka banget. Tapi gue tanya, lo tahu ini nggak? Dia malah nggak tahu gitu. Jadi kalau lo tanya selain YG, gue sama sekali tidak. Gue justru suka yang banyak banget yang orang-orang tidak kenal, gue tahu, gue suka gitu. Contohnya? Iya, Contohnya menarik apa ya? Mungkin kayak Kita mau nonton Zayanti. Iya, mungkin kayak Zayanti, DPR Live, Grey, Oh, yang Yeji, gue rapper-rapper. suka. macam-macam. Ya, Gue sih Yeji. tidak selamanya rapper. Lo tau yang ini nggak? Yang nyanyi Love Recipe? Oh my god, gue lupa lagi. Cheese. Pizzicato. Cheese. Bukan. Oh, Oh, indie ya? Classic Way Project. Iya, Classic Koi Project gue suka. Oke, Terus oke. Gue suka Haze. Haze. Terus Yeji yang Rain Girl. Yeji. Want you mean to make it rain, make Yang akan ada di DWP. Benar. WTF. Salah. WTF, halo. Minggu depan. Oh, iya. Nggak tahu kan? Nah, itu dia makanya sebenarnya Yuko. musik-musik Yuko. Yuko, ya. Sebenarnya musik Korea tuh banyak layernya. Jadi ketika lo bilang K-pop, it's not just K-pop, itu tuh Korean music gitu sebenarnya gitu. Anjir. Karena selain K-pop sendiri tuh Iya. ada K-hip hop, ada K-group. betul. Itu banyak banget. Dan kalau gue sendiri nih personally kalau gue Anda sukanya siapa? itu gue tuh dengerin apa aja sebenarnya. Karena field gue di radio itu as an MD, music director. Jadi gue tuh dengerin banyak lagu. Andra lu kan dengerinnya FX doang. Nah, Dengerin si Clown nggak? ya si Cloud. Tahu, dia tahu dia. Abis itu Pokoknya apa yang orang-orang awam nggak tahu, Andra tuh tahu. Kan dia indie. Nah semuanya kita bilang nggak enak, dia bilang enak. Itulah. Kadang suka agak maksa gitu. Nih ada girl group baru, enak deh enak. Enggak Andra, enggak. Enak dengerin apa? Speakernya tuh ada di kuping. gue inget banget zaman Jifren baru debut kayak Iya. Chan ini ada yang seru. Apa nih mukanya Jessica semua? Jangan bawa-bawa nama saya. tapi akhirnya sekarang banyak banget girl group Iya. sama boy group yang emang ternyata potensial bagus-bagus semua kan. benar. Dan hip hop soloist semua bagus. Iya. Apalagi sekarang produce 101 semua Iya. kan soloist semua. Kang Daniel. Gitu. Berarti kalau misalkan tadinya sih gue pengen ngejudge kalian adalah YG stan banget gitu. Enggak Tapi sebenarnya sih. enggak juga ya. Mungkin kiblatnya sukanya ke sana. Tapi mungkin YG itu gerbang awalnya, tapi setelah Oke. setelah kita into K-pop pasti tahu-tahu yang lainnya. Tapi kan kenapa yang- video-video YouTube-nya YG semua ya, Dik ya? Iya. Karena Teddy genius itu sih kayak. clickbait. Gini mbak, kita YG mau bikin genius video deh, tentang kayak. Yeji. Oh ya Dita, kita mau bikin video Yeji aja mungkin lu bingung kayak sokap bre gitu. Jadi kita bikin yang lu pada tahu aja karena then again money bro. Karena clickbait. Cuannya di kalau YG, bro. Iya. Yes. Betul. Gitu. Oke. Oke, kita kalau ngomongin YG ini lagi banyak banget kasus dan lagi banyak banget ini request spesial dari Aquin kayaknya ya. Lagi banyak banget masalah nih sebenarnya gitu. Jadi ketika kalian kan pasti sedikit banyak apa ya kayak adalah perasaan aduh ilfeel nih gue sama manajemen ini kebanyakan kasus gitu. Pernah gak sih mikir kayak gitu atau ya sebagai fans yang ya cuman suka musik ya udah dengerin aja, maksudnya masalah-masalah pribadi ya udah bodo amat gitu. Gimana kalian menanggapi kasus-kasusnya YG sebagai belakangan ini? perwakilan dari YG. Ayah. Mas Arwah Mino. Jalan dari winner. Mas Mino. Mungkin aku lebih yang kedua tadi kayak Dito bilang, Dito ya bener kan? Siapa saya? Iya. Ron. Ron. Dito kebetulan temen gue tuh. Maaf Ron. Iya, ini Ron. Iya. Gua Dito. Iya Dito Ron. Sorry Ron. Ron bukan Roy, Ron. Baru kali ini bintang tamu lupa nama gua setelah Maaf banget, 19 Ron. episode. Sorry banget Ron, tapi kayak tadi Ron bilang yang kedua kayak aku cuman penikmat musik doang sih. Jadi kayak mungkin aku kurang terlalu Ngikutin mau standar. banyak
Iya, satu aku nggak terlalu ngikutin banyak skandal mereka atau apa yang terjadi di dalam mereka punya entertainment gitu. Kayak politik pasti ada di mana-mana lah menurut aku gitu. Dan bad things happen, shit happens gitu. Jadi kayak ya udahlah selama talent-talentnya masih bisa berkarya ya udah kayaknya aku cuma ngeliat itunya doang gitu dan nggak banyak komentar sih soal negatif-negatifnya mereka lah gitu. Ya udahlah ya. Gitu, Baik lagi nikmatin karyanya aja. Ya aku sih nikmatin karyanya aja. Anyways juga kayak banyak banget mungkin fans yang berkomentar ini itu. Menurut aku kalau misalkan fans yang benar-benar fans ya harusnya tetap ngedukung fandomnya mereka lah gitu ya. Artisnya ya. Apapun yang terjadi apalagi di saat-saat kayak gini yang mereka lagi kayak terpuruk, jangan nambahin komentar negatif gitu loh. Sebenarnya kan Siapa yang yang mau salah ngomong? yang Yunsuknya sebel gue nggak suka. Maaf aku Bukan sebagai soal yang artisnya. punya saham ya di YG Oh, iya, iya, Sandara iya. Park. Amin. Iya lagi turun sahamnya makanya sekarang promosi di sini biar ini ya. Promosi di podcast. Gimana menurut Cia? Nah, kita mulai dari nol. Lanjut ya. Ya kita mulai dari nol. Ya kalau aku sih kita sih gini, kalau aku sih lebih kesedih ya kenapa orang-orang tuh lebih mikirin masalah pribadinya daripada lagunya karena kan kayak misalnya Icon terus Blackpink dan yang lain-lain dan kayak BI dihapus semua gitu loh fotonya Iya, di benar. mana-mana. Untung di hati aku masih ada kan. Anjay. Aduh. Cloud-nya ATI Rising di LA itu tetap ada BI. Iya karena itu beda handling. Oh gitu. Tapi kalian khawatir gak sih sama kelanjutan Masa dari depannya masa Icon depan ya? dari Icon Takut bangkrut Blackpink sih ya. gitu? Iya nggak sih? Karena gini deh, kalian tuh ini buat semuanya, lu ngerasa gak sih sebenarnya kayaknya tuh si kasus YG ini tuh menurut gue ya digoreng sama fanbase lain, ya nggak? Karena ini adalah kesempatan buat mereka menjelma menjadi warga biasa yang ilfil sama YG. Tapi basically gini deh, ketika lu suka sama musisi, lu suka sama kontennya, lu suka sama karyanya, terus lu tidak mencintai itu musisi gara-gara dia he's not even do that drugs dan dia sangat berkarya tapi lo tiba-tiba ilfil sama dia itu menurut gua agak tidak make sense gitu unless itu digoreng sama fanbase lain kalau menurut gue gitu. Tapi kalau menurut aku ya ini kita ngomongin misalnya drugs ya kita kan nggak tahu sebenarnya dia pakai atau enggak. Iya, Wow iya, ini jujur, iya, ini iya, kita iya, buka-bukaan iya. aja ya kayak even the Beatles yang emang. Tapi kan functional drugs jatuhnya. Iya kalau even the Beatles maksud aku mereka juga nggak akan jadi segede itu tanpa ya sorry ya mereka kan musisi Iya, kalau kita kan iya, nggak iya. jadi kita nggak perlu Iya, iya. pakai Iya, ya. Jadi mereka pakai drugs untuk jadi Cari inspirasi untuk sampai biasanya. mencari inspirasi mungkin. Tapi kan kita nggak tahu misalnya kenapa mereka sampai pakai apakah tekanannya misalnya Iya, dipaksa bener. karena pada akhirnya ini musik tapi ujung-ujungnya bisnis gitu loh. Iya. Kalau misalnya mereka nggak bisa berkarya akhirnya mereka stres dan mereka mungkin berusaha cari bener. jalan yang akhirnya salah. Kadang-kadang kok ya cuman gara-gara ya bukan gara-gara gitu doang sih kayak Soalnya YG apakah kan- harus sampai iya. dihapus Oh, gitu. YG kan kasusnya udah berawal yang dari Burning Sun itu Iya, iya, kan. iya. Jadi kayak Burning Sun, ya. mengerucut Mungkin, dan, mungkin. dan, Dan- akhirnya emang politik juga sih kayaknya. Politik dan yang tadi gua bilang kayak ini tuh adalah misalkan gue fanbase dari grup lain yang literally head to head dengan grup yang di YG ini akan gue goreng menurut gue. Boleh Ya disebut nggak? gak siapa? Jangan dong tiba-tiba gue di blame, Nggak apa-apa. sampai Instagram gue di hack. Halo klien-klien masih ongoing nih bos. Gitu. Iya karena kalau menurut gue sih ini kalau masalah goreng atau tidak digoreng ya menurut gua ketika lo suka sama musisi berarti lo suka sama karyanya. Iya, Oke. itu urusan lo ketika lo suka sama orangnya. Tapi ketika lo ilfil sama seseorang hanya karena satu hal, menurut gue sih berarti lo nggak sesayang itu aja gitu. Jadi ini bukan sebenarnya bukan statement yang kalian bikin karena kalian udah bucin sama YG kan sebenarnya jadi kayak logiknya aja. Ya, gitu. agak juga ya, bucin bucinnya juga agak sih. juga. Cuman kan Tapi kayak aja. first thing first, the thing that we love adalah their music gitu. Iya. Bukan sekarang artis YG Dan their lo mau face suka ya, apa? kadang-kadang. Ya their face, mohon maaf nih, 21 apa? Iya. Kecuali Sandara. Maksud gue gitu loh. Tapi kan jujur Apalagi aja. Parfum yang sekarang. Dia takut di base sama fandom lain tapi nggak takut di base sama fandom. Enggak kan nama aku Chandra Tamrin. Chandra jangan dong, Chandra. Sama Sweet Escape belum kelar. Gitu. Terus maksudnya kembali lagi karena gue mencintai karyanya jadi ya gue merasa apalagi kalaupun misalkan dia pakai drugs dia akan dikategorikan ke dalam functional drugs gitu karena apa yang dia pakai itu berfungsi buat karyanya dia gitu. Jadi Oke. I don't mind bro.
Yes, dan gosipnya lagi katanya kan emang YG ini kan adalah money laundry. Ini katanya ya money laundry dari Dia juga ada penggelapan pajak ada ya? yang bilang katanya ini kita nggak tahu sumbernya dari mana kan, namanya juga gosip Iya, ya, iya, Bro. iya, Ya, Dari Lambit ya Turah kita kan gosipin gitu. aja. Jadi katanya YG itu adalah money laundry dari koruptor-koruptor di sana. Nah. Uangnya itu dimasukin ke YG gitu, mereka menanam saham di YG. Nah, ketika kan sekarang mereka kasusnya itu udah banyak banget, jadi YG salah satunya gitu loh, Iya, yang supaya semakin dijatuhkan. ketahuan ke yang politik-politik dan polisi-polisi itu. Sama fun fact, jadi gue ke Korea 4 tahun lalu. Ini lo percaya apa enggak terserah urusan lo semua. Jadi gue tuh ke Korea 4 tahun lalu pertama kali. Terus emang ada teman gue orang sana dan ada teman gue orang Indo tinggal di sana. Nah mereka tahu gue suka K-pop kan, jadi mereka tuh kayak kasih tahu rahasia-rahasia yang gue tidak bisa bilang. Nah tapi salah satunya ini karena udah kesebar ya. Jadi salah satunya yang mereka bilang adalah YG itu memang eneminya para wartawan karena lo bisa lihat dari perilaku dia yang sombong, maksudnya dia pilih-pilih TV dan segala macam. Dan emang katanya tuh dari gue ke Korea itu pun YG itu emang udah dari dulu tuh disebutnya drugstore. Jadi kayak kalau iya Ya, dari soalnya kan banyak kayak TOP, terus yang Enggak, produsernya juga Cash. Iya Cash itu iya kan iya juga bener. kena. Emang julukannya tuh Iya, emang katanya dia- sih, cuman kan gue nggak peduli ya, kayak Iya. drugstore. Berarti kalau gue beli obat bisa di situ dong gitu. Dan kayak emang dia Obat tuh Panadol kan maksudnya. aku anaknya Panadol Sobat sama Paramex kan? Rinos ya nggak boleh. Parfum Sama juga beli government obat di situ Rinos. ya? Apa? Park Bom juga beli obatnya di YG. Parfum beli obat di Kimia Farma kok. Di K24 tahu dia. K24 yang obatnya lebih murah. Oke, tadi Generik. udah ngomongin YG, terus gue pengen penasaran nih sama Andra. Menurut Andra sendiri nih ngelihat nasibnya FX ini agak ke FX nih. Gue juga ketawa. Gimana? Loncat banget ya guys. Gua Di luar penasaran, dari bridgingnya kepikiran boleh aja. lebih Kepikiran halus aja kayak Nah, ini sebenarnya gue udah di tahap desperate. Oke. Jadi lo tau kan ada satu account di Twitter namanya K-pop Prediction. Oh iya Ah, iya. 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 Itu kayak gue gak tahu siapa dia tapi cenayang banget. Semua tweetnya dia kayak Bener terjadi. ya? Bahkan Oke. BI aja ada di situ. Oke, oke, oke. Sampai YG, sampai girl group yang ketahuan dating waktu itu si Jennie sama Kai aja tuh di tweet juga. Itu adminnya Saseng kamu kan? kayaknya Bukan kebetulan. Nah, habis itu tiba-tiba ada satu tweet di mana dibilang FX will come back with the biggest hit of the year. Itu gue nggak tahu bener apa enggak. Cuman ya tetap dalam lubuk hati Katanya kayak SM Town dia Jadi mau lo reuni masih ya? ada melihat secerca harapan masih. gitu ya. Bahkan kemarin lucunya adalah SM salah edit. Jadi besok kan SM mau tur SM Town di Osaka kalau nggak salah. Ah iya, katanya Rooney FX di situ. Terus habis itu ternyata FX semuanya membernya di post. Padahal ternyata yang datang cuma Kristal sama siapa gitu. Jadi kayak ternyata anak digitalnya salah kali, salah ngepost gitu. Tapi kalau gue pribadi sih, gue Kayaknya, suka banget sama mereka sih. Jadi gue berharap Masih tetap berharap ya, walaupun Masih. kayaknya agak susah kayak Masih TikTok. bucin ya? Iya. at least satu kali comeback lah. Tapi Victoria kalau udah di enak SM kan pisan. semuanya nggak ada yang bubar ya. Even Iya. waktu zaman dulu TVXQ aja ya udah kayak gitu aja. Yang mereka nggak pernah bilang disband. Nggak pernah bilang disband. Iya kan. betul betul betul. Nah, kalau misalkan ini bridgingnya juga jelek banget sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Tadi sempat sempat ngebahas. Lompat lagi nih. Lompat lagi kamu. Oh ya. Semangat Ron. Ron gan bate. Udah pressure banget soalnya nih di antara orang-orang keren ini. Jadi kayak gue agak bingung buat Ya gue udah tadi diam aja Ron. Kayak Demian Gue ketawa aja. Gini, tadi udah sempat dibahas sedikit soal yang kayak tiba-tiba nonton konser ujuk-ujuk ke Singapura gitu. Kalau menurut gue itu adalah salah satu bentuk kebucinan sih ya, karena kadang-kadang kita suka suka ngejer sampai yang ke, ada yang temen gue sampai yang ke Korea, temen lo juga kemarin sampai yang fansign di Korea gitu. fansign. Kalau dari kalian sendiri di sekarang nih Momen bucin. momen ya. bucin yang kalian pernah alami yang menurut kalian Kayak layak lo untuk kayak diceritakan. menghabiskan gitu. banyak duit untuk mengejar opa. Cia. Kenapa? Jadi gini ya ceritanya, asik. Aku tuh kan baru suka Big Bang itu 2016 ya. Telat banget gak sih? Itu Udah udah mau telat Tiopi wamil. Ya itu dia, makanya Tiopi udah mau wamil kan. Nah akhirnya satu-satunya konser terakhir yang mereka bisa berlima, dan ternyata turns out emang terakhir banget ya karena sengri kasus gitu. Jadi itu satu-satunya yang ada berlima, cuman di Hong Kong doang. Jadi aku mau nggak mau nonton yang O210 itu di Hong Kong sendirian. Padahal aku nggak pernah selama ini nonton konser Korea, dan itu adalah konser Korea pertama aku. Jadi di Jakarta belum pernah nonton sama sekali. Aku beli tiket ke sana nonton sendirian, dingin-dingin.
paling depan. Wow. Itu bener sendirian nggak sama siapa gitu? Nggak sama siapa. Ngerasa Kayak aku awkward nggak sih? sendiri aja. Kayak tiba-tiba berada di... Oh enggak, aku kenalan aja sama orang-orang. Tahu nggak fans-fansnya tuh di sana keren-keren banget, nggak ada yang bawa matahari. Oh ya iyalah nggak ada yang bawa matahari. Tapi kan dingin ya. Lagi dingin musim ya. dingin. Dingin, sorry, lagi musim dingin ya. Jadi nggak ada bawa matahari. Jadi semuanya tuh kayak cakep-cakep banget. Aku tuh kayak merasa saingan, anjir cantik banget nih fansnya T.O.P yang ini gitu. Kayak T.O.P nggak akan ngelirik gue nih kayaknya. Tapi ya sebucin itu sih. Tapi nggak nyesel karena ya akhirnya kan itu emang terakhir kali mereka. Tapi yang nyesel ada sih nih, aku kemarin mau ke Seoul terus kata Julio gini, cintar aja nggak usah nonton Icon, nanti aku temenin ke Korea, BI-nya keluar. Thank you Julio. Boleh tanggung jawab gak mas? Boleh tanggung jawab gak? Tapi by the way, gue mau ngaku kebucinan gue. Jadi sebenarnya, dan ini gue belum ngomong ke mereka semua. Ini gue mau ngaku. Jadi kan Februari kemarin gue tuh ke Korea. Tiba-tiba gue ke Korea. Jadi gue tuh ada plan gue mau ke Jepang kan, Sakura. Terus tiba-tiba banget gue mau ke Korea. Jadi sebenarnya gue tuh ke Korea guys, bukan cuman mau ngetrip. Jadi tuh gue suka banget sama musisi ada namanya Shawn. Yang Oh, Shawn, ya. Iya, nah itu. Nah jadi gini, gue tuh suka banget sama Shawn. Suka itu. Gue tuh kalau suka sama musisi kayak gue lagi suka sama Classic Koi, gue suka banget. Nah gue pernah suka banget sama Shawn karena kayak gue nontonin video dia live di klub-klub. Terus gue pikir kayak ada chance kalau gue berangkat ke Korea minggu depan, gue bakal nonton nih orang. Nah di saat itu juga jam 1:30 gue langsung buka aplikasi tiket, gue beli tiket. Gue ke Korea lah, tapi karena gue gengsi, gue bilang sama teman-teman gue mau solo trip. Padahal gue mau ngejar Shawn. Mau nonton Shawn ya? Lo tau gue nyampe Korea dia kemana? Wamil beb. Wamilnya. Makanya gue gak mau ngaku, karena kayak gak berhasil gue. Iya, nggak ketemu. Ngomongin soal Wamil, aku udah beli tiket ke Korea pas GD keluar. Oh gak bilang-bilang. Katanya mau Oktober. Oh kamu Oktober Oktober kamu. tanggal 26, gila lu. Kan aku juga berarti kan? Kan kamu masih dalam rencana. Kan tapi udah ada tiketnya. Udah jangan berantem di Iya, sini. Udah izin Jul. Enak banget, gampang banget mau ke Korea. Internal. Terus Hani gimana? Ada nggak momen bucin lo? Aduh, gue tuh anaknya nggak terlalu bucin ya. Gue pernah. Berarti itu nggak bucin. Masa. Enggak beneran. Sama laki beneran. Nah ya itu, kalau sama bias tuh gue nggak terlalu. Gue pernah sih ke Korea. Abis itu Sama kayak Jaehyun nggak bucin? bucin sih. Semua fan cam ada Jaehyunnya gue kayak ketawa-tawa sendiri sih. Kayak paling sebatas itu doang. Cuma kalau yang lain kayak pada nyamperin gitu. Gue pernah sekali nyamperin cuma ke YG doang, ke YG Entertainment, terus nungguin di depannya situ loh yang Seperti anak alay pada umumnya toko-tokonya. ya? Iya, jadi Iya. pada umumnya aja. Terus udah. Kayak aku ya 7 hari 7 malam depan YG kan. Iya, dan Cia itu pernah ketemu sama siapa Ci? Sama Mino. Semuanya. Pokoknya sama Winner, sama Treasure. Jadi dia nungguin di depan Berarti toko baru-baru gitu. ini dong kalau ketemu Treasure ya? Iya, baru-baru ini. Enggak baru ini, awal tahun. Awal Jadi tahun debut waktu nggak sih masih mereka Iya, sekarang? nggak- Jadi kayaknya debut nggak jadi debut ya? Hopefully nggak sih? Gue tuh nungguin banget loh Soalnya- Cho Hyun Suk. Kasian. Ya kan? Dia mereka lebih miris sedih daripada itu. FX guys. Iya, Iya, bener. Lebih miris. Pasti, Gara-gara tentu kasus saja. ini kayaknya jadi Kayaknya mundur ditunda lagi juga nggak ya, sih? mundur. Iya, Dia kasihan tuh kayaknya banget. kalau menurut gue YG tuh agak nggak kapok ya setelah dia debutin 2 grup sekaligus kayak Winner dan Icon. Terus dia Iya. debutin 2 lagi kan, Treasure dan Magnum kan. Iya. Gue takutnya clash lagi sih fandomnya. Mungkin ini salah satu act money laundering mereka kayaknya. Bahkan Mix 9 aja flop banget. Iya. Iya, nah itu kan karena memang kontraknya berubah kan, yang juga, awalnya iya. di kontrak berapa tahun jadi 3 tahun gitu kan. Cuma kok Treasure Iya, menurut masih gue nggak jelas ya nasibnya. iya udah nggak jelas gitu jadi 2. Makanya mungkin dia bikin Treasure 13 kan. Jadi Iya. ada yang dijadiin satu, ada yang bisa Mau sendiri-sendiri. ala-ala NCT mungkin. Tapi Jaehyun tetap. Kenapa ya? oh EXO kayak EXO Ya, dulu iya, ya. jadi kayak sebenarnya Loh, dia- EXO kan terbukti tidak sukses. Gimana? Subunitnya Kata siapa? maksudnya subunitnya. Kaget berani-beraninya dia Gue ngomong. fans Tapi EXO. tapi EXO CBX enak banget. Iya, Enggak, iya. enggak, Gue fans kayak, EXO tapi terbukti ketika EXO EXO Camp M dan sama EXO EXO M-nya. K itu pada akhirnya kan nggak bisa Melebur, dipertahankan sampai sekarang kan. tapi akhirnya mereka lebur kan Iya, jadi satu jadi kan. EXO Nah, aja. menurut gua adalah keputusan YG menciptakan Treasure 13 adalah jalan keluar dia, backdoor dia ketika Treasure dan Magnum tidak sukses separately. Oh, jadi mereka akan Oh, itu plan B kali di ya? bawah iya itu tuh plan B di bawah label Treasure 13 karena dari dulu banget YG tuh lu kalau ngerasa dia tuh anaknya gak enakan coy. Sama iya dong, Winner debut nih. Iya, kayak Tapi dia kan, suka banget iya, sama dia suka Icon. Icon, iya, iya, Icon iya. jadi artis nggak sekarang jadi kan Iya, iya. gitu emang gak enakan maksudnya Iya. dan YG tuh namanya juga musisi ya seniman dia tuh bisa sense
yang mana yang emang benar-benar keren nih, tapi karena dia pebisnis pun dia juga bisa mencium yang mana yang good for value gitu. Tapi menurut gua Akmu keren tapi ditelantarin aja sama mereka. Ya karena emang habitnya YG Ihai adalah gimana Ihai? menelantarkan. Wan gimana Wan? Berarti Ini banyak banget. selain nggak enakan mereka juga menelantarkan gitu. Saya Ihai seperti dicecar ya. Iya benar-benar. Kayak ini tugas yang berat buat aku nih. Apa? Coba kita suruh Akuin ngomong ya. Iya Akuin. Akuin Sebagai- apa kabar? sebagai PR. baru nyampe. Biar YG gimana? Nah, soalnya aku yang paling nggak Iya sih, ngikutin dia paling nggak K-pop sebenarnya. K-pop sebenarnya dibanding mereka semua gitu. Kayak surprisingly kayak orang-orang ngira aku K-popers banget padahal enggak. Oh gitu. Heeh. Akuin sukanya musisi-musisi Mongol. Mungkin Hani bisa menyelesaikan dulu momen bucin nih. Oh iya, sampai lupa loh gue. Paling selain yang gue pas ke Korea ke YG, terus ngelihat fancam tiap hari itu gue di momen pas regular NCT comeback sama regular itu gue setiap hari ngeliatin fancam Jaehyun, rambutnya masih pink kan, dia lucu banget, sorry. Iya, nggak apa-apa. Selucu itu, jadi gue suka ngeliatin fancam setiap hari sih gue ngeliatin fancam Ada karena niatan mau nonton Neo City di Singapura gitu atau gimana? aduh lagi nabung nih. Lagi nabung. Buat nikah. Ya, maaf baru diputusin, maaf. Ngorek luka sih. Paling apa ya? Oh, kalau nungguin artis gitu sih bareng sama Cia juga waktu kita nonton DPR ya. Oh ya DPR. DPR pas ke Jakarta, Jakarta, itu gue sempat nungguin hujan-hujanan, terus kayak akhirnya kita ngeliat doang sih dari luar, merekanya semua geng DPR itu udah masuk ke fan-nya gitu, kita cuma kayak tapi depan gue Ian. Gitu loh, kayak Caya dan Cia nggak mau hujan-hujanan. Cia Kasela jadi pasti bucin nggak mau. Ya dan aku paling depan. Dan aku berhasil foto sama Blackpink. Oh iya, Cia berhasil foto di sama mana? Blackpink Di Jakarta? berkat sponsor. Berkat sponsor, makanya baik-baiklah bersama sponsor. Kamu akan dapat Kayak Baby kesempatan Sabina itu. ya, enak. Terus kalau Chandra gimana? Kalau gue sih momen bucin nggak sampai ke Korea ya, karena emang paling miskin di antara mereka. Jadi momen bucin tentunya sama SNSD. SNSD itu benar-benar cinta pertama dan sampai sekarang benar-benar masih cinta banget, dan khususnya untuk Tiffany. Hotel 8 apa hotel 9 nih? Apa? Hotel 8 apa hotel 9? Jahat banget. Nggak, Chandra itu sebenarnya hotel 8, cuma dia takut aja ngomongnya. Parah, gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Bukan saya yang ngomong ya. Nah, jadi momen bucinnya itu waktu itu kan yang terakhir udah feeling banget konser SNSD yang terakhir Fantasia yang di Ice itu. Oh, iya. Ini kayaknya udah pada tua nih, kayak udah siap nikah atau apa. Nanya lah, Andra nonton gak? Katanya gitu. Iya gue nonton, ntar bla 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 bla. Hani udah tidak tertarik sama SNSD saat itu. Terus habis itu bener-bener aduh gue harus nonton, akhirnya belilah tiket di website. Masih tuh dapat yang bener-bener yang section A yang depan festival. Nah terus kan biasanya kalau K-pop pasti suka ada apa fast track kayak gitu kan, yang dijual lagi 1 juta. Waktu itu bener-bener ngerengek minta Hani temenin sampai STC buat beli fast tracknya. Terus bener-bener kehabisan. Oke. Kayak gila gue nggak bisa sedekat itu sama pahanya Tiffany gitu kan. Nyata Karena udah udah tahu jahat banget di sih. pojok Tiffany tuh akan di pojok kan ngeliat stage yang di negara lain, kayak wah pahanya Tiffany bisa di situ. Terus bisa juga salaman tangan sama Yuna gitu kan. Udah tuh akhirnya udah sebutin itu, akhirnya bangunlah pagi. Rumah kan sama-sama di Tangsel nih, di Ciputat, tinggal naik tol nyampe Ice. Oh, jam 8 akhirnya ngantri tuh sampai jam 4 dan beneran dapat di depan, dan ya dapat lah. Dari pagi sampai sore. Alhamdulillahirobbil alamin. Pahanya Tiffany ada di depan mata, tangannya Yuna bener-bener salaman gitu. Habis itu bener-bener nggak pengen wudu aja nggak mau sampai sekarang. Wah nggak deh, astagfirullahaladzim. Itu sih momen terbucin, bener-bener pengen di depan, dan ternyata benar. Abis itu SNSD ya sampai sekarang kayak ya udah pisah-pisah. Tapi sekarang masih ngikutin Tiffany nggak? Yang solo di Amerika? Masih lumayan sih, cuma masih dengerin, cuma ya agak sedikit kecewa Lagunya nggak karena seru. Iya. bukan aku yang ngomong, ini Dita hostnya Kaskus yang ngomong ya. Tapi ya Lagunya bagusan pas dia di semakin SM. cantik dan Iya. semakin Amerika aja sih gitu. Akuin ada momen bucin juga. Atau nggak ngerti bucin itu apa jangan-jangan? Cuman aku nggak tahu sih aku bisa apa ya off topic nggak gitu, karena Boleh. karena aku tuh nggak yang kayak fans. Aku lebih kayak ngelihat, misalnya kayak aku suka banget sampai sekarang tuh sama GD. Jadi pertama kali lihat Big Bang itu langsung nyangkut itu sama GD. Dan sebenarnya pertama yang aku tertarik itu bukan musiknya sih, tapi fashionnya. Karena aku itu fashion enthusiast lah gitu ya.
Dan aku tuh nggak pernah bukan nggak ngefans juga sih, tapi aku lebih ngeliat GD dari sosok kayak gue admire banget sama dia. Gue admire dia banget dan dia itu role model banget gitu loh untuk aku dalam hal berfashion. Dan jadi mungkin kalau misalkan ini bisa di-relate sebagai bucin atau enggak, kayak since aku pertama kali lihat GD sampai sekarang tuh aku bener-bener ngikutin fashionnya, off stage, on stage. Bucin sih ya. Oh, itu bucin ya. Tapi dari sisi yang lain karena beda banget sama fans K-pop. Sampai sekarang jujur kayak aku kurang bisa relate ketika kayak even ini deh pertemanan K-pop sendiri nih. Even pertemanan K-pop sendiri aku kadang nggak bisa relate ketika BI keluar dari Icon mereka sedih. Aku sama sekali nggak bisa relate dengan hal itu gitu loh. Dan walaupun sengeri yang keluar dari Big Bang juga biasa aja. Sama gitu. aja. Even kalau misalkan amit-amit GD keluar dari Big Bang juga aku biasa aja gitu loh. Ya, jadi bisa solo. Yang penting masih hidup ya. Yang penting. Berarti kalau sekarang masih fashion iconnya masih tetap GD atau masih tetap GD. Bahkan bisa dibilang kayak mungkin ini bucin juga nih, kayak aku punya karir di dunia sosial media itu salah satunya karena aku punya role model tuh GD gitu. Dan aku sempet di blast sama media kalau ini kayak blogger Indonesia mirip GD gitu loh. Ya itu mungkin kalau dipikir-pikir itu karena kebucinan aku juga sama GD gitu. Oh, padahal gue ngiranya lu miripnya Mino Winner karena GD udah lama nggak lihat GD, dikira sukanya Mino. Mino juga by the way kayak Mino juga. Iya, fashionnya Mino. Oh, ini karena dia lagi Pak produser mau ada adegan ngambil mic ya. Ini karena kenapa dia botak? Karena kan GD lagi militer kan. Sekarang ini dia lagi. Tadi sempat bertanya-tanya sih sebenarnya ya. Ini kalau jadi militer dia bakal niru makanya lagi ya? militer kayak gini nih sekarang dia. Kayak botak tapi tetap pirang, tetap fashion gitu. Terus kalau Andra Apa? Ya, Pak bucin ya. Gua. Ngomong bucin. Gua itu pernah, ini nggak tahu bucin apa nggak sih. Jadi gue first time ke Korea itu 2 tahun lalu. Jadi gue iseng nanya temen gue, ternyata sana tuh ada konser namanya Someday Festival. Di sana itu isinya pokoknya ada DPR juga, ada pokoknya yang gue kejar banget tuh Haze. Nah, nyampe itu di sana, isinya tuh warga lokal, bener-bener nggak ada bahasa Inggris sama sekali. Stage-nya ada 3, jauh-jauh. Bahkan gue nggak tahu kalau ada stage yang ketiga. Akhirnya gue nonton Haze. Di sana tuh semua warga sana tuh kalau nonton konser nggak kayak kita, bener-bener santai, diem sambil minum, chill aja gitu. Tapi kalau orang kita kan yang heboh gitu kan. Nah, di sana keluar nih Indonesia gue keluar. Hey, I love you. Akhirnya kayak, hey, I love you too gitu. Oh, di notice sama dia, tapi semua orang kayak, apa sih Nora? Salah kampung gitu. Tapi akhirnya gara-gara gue direspon pas dia turun stage, gue datang ke barikadenya gitu, terus gue dada-dada sama salaman doang udah. Itu sama momen bucin. Momen bucin. Enaknya di notice sama. Karena mungkin kalau di sana dia tidak segimana itu kan. Karena fansnya juga nggak yang kayak fanboy yang bener, militan mungkin, kayak. karena kan dia di scene urban juga kan. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal konser, aku tuh nggak pernah konser seumur hidup. Jadi konser pertama aku seumur hidup aku ke konsernya GD. GD yang di mana? Jakarta. Jadi yang di Jakarta, Mote. Sebelum dia wamil. Jadi aku pikir kayak sebelum dia wamil nonton gitu. Ya biar mungkin itu bucin mendapatkan juga lah ya. inspirasi fashion lagi. Karena gitu. pengen banget lihat dia in person sih. Terus setelah lihat gimana? Setelah lihat keren sih. Keren banget. Karena waktu itu aku datang ke Mote dari dia check sound. Jadi sebelum dia tuh pakai kostumnya dia di panggung lah gitu. Dia datang kayak itu katanya dari Gramedia, waktu itu dia datang abis beli spidol. Oh iya Gramedia. Makanya kayak check soundnya rada telat, katanya dari Gramedia. Dia Jadi ngapain di Gramet kan, sorry? Dia ngapain di Gramet? Beli spidol. Oh, guru dia tuh. Jadi hobinya GD belakangan pas lagi di Mote itu yang dia lagi konser tuh dia suka banget coret-coret dia punya barang. Even kayak tas Chanel-nya dia yang super mahal dicoret-coret sama pakai Ya udah kaya, coba masih miskin. Mana berani? Ya jadi katanya dia ke Orang-orang Gramet artsy emang buat begitu, beli spidol gitu. Jadi itu aku ngeliat GD pertama kali in person dengan pakaian dia ala kadarnya, tapi menurut aku sih dia keren banget sih. Tetap keren ya, walaupun tetap keren. Jadi pakaiannya bener biasa. banget kayak ternyata kalau dari sisi fashion gitu ya, nggak cuman masalah apa yang dia pakai, karena pada saat itu yang dia pakai tuh bener-bener dalam tanda kutip kayak gembel malah yang dia pakai coret-coret, sepatu diinjak, terus celana jeans dia di roll karena dia waktu itu lagi kurus banget kan, pinggangnya di roll sama dia biar agak kenceng gitu loh, tapi tetap aja keren gitu. Jadi kayak how you wear it juga bener-bener kelihatan dari kayak karismanya GD-nya bener-bener keluar banget. Bener. Mau pakaian kayak gimana juga itu GD gitu. Yes, betul. Tapi ngomong soal bucin, kayaknya YG tuh semua tuh suka nyoret-nyoret barang branded ya. Maksudnya GD juga gitu, Somi nyoret-nyoret
Oh, yang Karena sempat yang kaya, baru-baru ini. karena kaya ya. Tunggu Ndra, tadi lu bilang ngomong-ngomong soal bucin, nyambungnya sama bucin apa ini? Sebenarnya gue mau ngomong ini. Jadi intinya gue tuh suka banget sama Somi. Oh iya, Somi. Gue ngikutin, ngikutin. gue ngikutin dari 16 bahkan. Jadi makanya gue sama Chandra lumayan bucin sama Twice karena gue suka banget sama Somi. Somi. Oh, Suka nggak sama lagunya yang Iya, yang Suka, pertama. oh ya aku habis cover dance, jangan lupa ditonton ya di YouTube. Di cover channelnya dance Somi. Pertemanan Korea. Birthday. pertemanan K-pop. Kan aku pernah kayak pop ya. Nanti ada di IGTV aku apa? Oh, By the way, IGTV. gue tuh mau nanya deh, ini podcast tuh durasinya 1 jam, 2 jam apa 4 hari Sekarang sih? udah jam berapa ya? Apa seminggu nggak berhenti ngeplay? 30 hari non-stop Yaudah. kayaknya. Tapi anyway, terima kasih banget buat teman-teman. Lamain aja lo, gak apa-apa, lamain aja. Saya tahu kalian adalah orang-orang sibuk, jadi terima kasih banget kedatangannya di sini. Tapi sebelum kita mengakhiri semua ini, Enggak sibuk, produsernya kalau butuh penyiar pengganti bisa ya. Yang buat bahas K-pop, saya insert live K-pop juga hostnya ya. Oh iya, ini kayak Gue butuh influencer ya. Oke, sebelum Tanya kita lagu, menyelesaikan semua ini, kita pengen tanya satu rekomendasi lagu, tapi karena kalian semua YG bias gitu ya, mungkin bisalah lagu-lagu dari YG. selain YG dong, selain YG. Oke, berarti lagu di luar YG Lagu ya? di luar YG. Oke, di luar YG boleh deh ya. Masing-masing satu ya rekomendasi lagu buat. Boleh buka Spotify dulu gak sih? Boleh. Aku udah Cia. ada. Dari Kalau Cia. Zayanti masuknya Boleh, YG. Enggak, Zayanti masuknya YG ya? Black Label ya. Oke, yang lain ya. Aku di PR Live sih. Ah, di PR Live. Di PR Live yang mana ya judulnya? Semuanya bagus sih. Salah satunya? Pasti lupa, dia pasti nggak ingat Jasmine, sebenarnya. enggak aku Oh, di ingat. PR Live, Aku sesuka Jasmine. itu Jen sedih. Oke. Jasmine. Kalau aku ini Off on off. Off on off ya. yang rapper itu ya. Off on off. Judulnya apa? Dia lo-fi sih ya kayaknya. Oh, lo-fi ya? Lo-fi sih genrenya, jadi nggak yang rap banget. Ada enggak sih, aku paling suka Homeless Door yang featuring Red Museum. Yang nanti juga bakal datang di WTF. Oh, Red Museum One sama- Off nggak datang? Datang Oh. Red Museum sama Din kan yang datang. WTF kan, WTF. Andra. Kalau gue ini salah satu role model produser gue, namanya Deep Shower. Dia featuring sama Sumin, judulnya Why. Deep Shower. Sumin ya? Bukan Sumin. Sumin tahu ya, Sumin. Dari Julio. Kalau aku sih Reza Artamevia. Izinkan aku. Oh my god. Enggak. Kalau gua somehow gua lagi suka ini 3 hari ke belakang gua lagi suka banget sama GOT7 Lullaby. Itu lagunya bagus banget coy, ternyata kayak kocak kan, bagus banget gitu. Jadi gua suka GOT7 Lullaby. Denger dah Itu udah kawan-kawan. agak lama juga sih ya, GOT7. GOT7. Iya. Seven ya. Maafin logat gue ya. Gak apa-apa, Gue orang Bekasi. Gue minta maaf. Gak apa-apa. Logat gue emang. Enggak, lo gak salah Dita, lo gak salah. Dita jangan minta maaf. Emang namanya Dita bukan Dita. Dito. Dito. Iya namanya gue nama gue. Hani. Masih nyari di Spotify rupanya. GOT7 Lullaby. Iya. Oke, ini lagunya yang all time favorite atau yang lagi gue dengerin sekarang nih? All time favorite deh. Oh, gue sangat suka Hyukoh Gondry dari album 22. Tapi itu YG. Kan sekarang udah gak YG. Ih, lu gak tahu dia udah cabut. Chandra. Kalau aku dari manajemen, ya lagi ketahuan ya. Dari Republik Cinta Manajemen sih sebenarnya. Kan di luar YG manajemen kan. Enggak. Bercanda. Ini kalau ini rekomendasi agak sedikit mainstream sih. Cuma ini kayak mengingatkan sama teman-teman yang suka nyinyir sama Twice ya. Kan katanya Twice tuh banyak yang nggak bisa nyanyi. Apa gitu. Dengerin nih. Hani bilang katanya nggak bisa ya. Nanya suara bagus kan? Twice tuh bisa nyanyi. Ini tuh ada lagunya yang gue suka banget. Tapi Judulnya bisa You. nyanyi Jihyo sama Nayeon doang. You in my heart. Sana tuh bisa nyanyi. Nina bisa nyanyi. Ih emosi Ya. kamu ih. Chandra Tamrin. Rocky juga. Pokoknya itu Twice, You in my heart. Oh, You Di in situ My Heart. terbukti mereka semua bisa nyanyi. Oh. Momo bisa dance doang. Ternyata. Gak apa-apa, itu merupakan kelebihan. Betul. Ya udah.
Karena udah mereka tadi udah rekomendasikan lagu yang di luar YG, gue mau rekomendasikan lagunya YG deh. Ya karena gue sama Ron ini sebenarnya Kita tuh nggak YG iya nggak YG banget. Oh kebalikan iya, kalian. kalian apa sukanya? Biasa aja sih, nggak suka siapa-siapa. Gue sih SM sih. Iya maksudnya SM. agensi tuh sama aja gitu. Tapi Nggak, mungkin Dita, kayak Dita Monsta X. Iya gue Oh Monsta X, show new. Iya itu. Aku juga suka. Gue pengen rekomendasiin lagunya Kang Seungin yang Wild and Young, itu debut solonya dia. iya. Gue suka banget lagu itu. Kalau Dita apa? Kalau gue sukanya Winner yang Baby. Kayak sebenarnya gue lebih suka Winner pas ada Namte sih, jujur aja. Pas lagu mereka yang OT4 agak kurang klik di gue. Jadi iya. Nggak apa-apa. Maaf ya. Nanti malah dimarahin. No judge. Tuh kan sayang Namte. Itu masuk gak sih suaranya Aquin? Gak sih, gak apa gue. Oke, seru. Terima kasih teman-teman udah datang di podcast kita. We want more. Jangan dong. Oke, kita harus pamitan kayak band dulu ya. Cigem Kaji, kita dari Pertemanan K-pop. Annyeong. Thank you guys. 꿈속인 건지